Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Bapak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kejujuran Membawa Kepada Kesuksesan dan Cita-Cita. Selamat mendengarkan dan semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Soleh. Ia terkenal sederhana, rajin belajar, rajin beribadah, sholat 5 waktu tidak pernah ia tinggalkan, puasa Ramadan tidak pernah bolong sejak ia usia 9 tahun. Dan memiliki satu sifat yang membuat semua orang menyayanginya. Apa itu? Ia memiliki sifat jujur. Sejak kecil, Soleh bercita-cita ingin menjadi dokter. Ia ingin menolong orang-orang sakit di desanya agar tidak perlu jauh-jauh berobat ke kota. Hingga pada suatu malam, ia sedang duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibunya. Tiba-tiba ayahnya berkata kepada Soleh, "Soli, belajar yang rajin ya nak. Ayah tahu kamu punya cita-cita besar." "Iya ya, Soleh ingin jadi dokter supaya bisa bantu orang-orang di desa kita," jawab Soleh dengan lembut sambil tersenyum. Ibunya kemudian berkata, "Kalau begitu jangan pernah tinggalkan sifat jujurmu ya nak. Itulah bekal yang lebih berharga daripada emas." Soleh tersenyum lalu berkata pada ibunya, "Insya Allah Bu." Pada suatu hari di sekolah, saat ujian berlangsung, sebagian teman Soleh mencoba mencontek guru yang mengawasi. Ternyata tidak begitu ketat. Salah satu temannya berbisik kepada Soleh, "Soli, kasih tahu jawabannya dong. Susah banget soal ini," bisik temannya. Mendengar itu, Soleh hanya geleng-geleng kepala. "Maaf, aku nggak bisa. Kita harus berusaha sendiri. Lebih baik salah karena usaha sendiri daripada benar tapi curang. Ingat kata bapak ibu guru kemarin, kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Bahkan itu diambil dari hadis Nabi loh." "Ih, kamu terlalu jujur Soleh," jawab temannya karena kesal. "Lebih baik begitu. Kalau kita terbiasa curang, nanti bisa rugi sendiri. Apalagi kalau kita sudah nanti kerja, bisa-bisa kita jadi orang yang korupsi loh. Aku nggak mau seperti itu," jawab Soleh. Ketika hasil ujian diumumkan, nilai Soleh ternyata yang tertinggi di sekolah. Bapak gurunya berkata, "Selamat Soleh, nilaimu sangat bagus. Kamu benar-benar membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras membawa hasil." "Terima kasih Bu, saya hanya berusaha sebaik mungkin." Mendengar pembicaraan gurunya dan Soleh, temannya yang kemarin mencoba mencontek malu-malu sambil berkata, "Soleh, maaf ya, kemarin aku ngajak nyontek. Ternyata kamu benar, lebih baik jujur." Mendengar penyesalannya, Soleh kemudian menjawab, "Nggak apa-apa, yang penting kita belajar dari kesalahan. Lebih baik salah sejak kita masih kecil daripada ketika kita nanti sudah besar salah. Bisa-bisa kita menjadi musuh orang sedesa." Beberapa hari kemudian, Soleh menemukan sebuah dompet di jalan dekat pasar. Ia membukanya sebentar dan menemukan kartu identitas. Soleh bergumam dalam hatinya, "Wah, ada dompet jatuh. Ini pasti milik seseorang. Aku harus cari pemiliknya." Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan seorang bapak tua yang tampak kebingungan. Soleh lantas berkata kepada kakek, "Pak, apa ini dompet Bapak?" Bapak tua itu menjawab sambil terkejut sekaligus senang, "Ya Allah, iya nak, ini dompet saya. Terima kasih banyak sudah mengembalikannya." Soleh menjawab, "Sama-sama Pak, itu memang milik Bapak, jadi sudah seharusnya saya kembalikan." Bapak tua lantas menjawab, "Jarang sekali loh ada anak sejujur kamu.
Semoga cita-citamu tercapai ya nak. Amin, jawab Soleh. Kebaikan Soleh demi hari tambah berkualitas. Hari demi hari ia selalu mengucapkan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Ia berusaha untuk mensinkronkan antara hati, perkataan, dan perbuatannya. Kebaikan Soleh terdengar sampai ke telinga kepala desa. Pada suatu ketika kepala desa memanggilnya untuk menemuinya. Kepala desa berkata, "Soleh, kami bangga padamu. Karena prestasi dan kejujuranmu, kami rekomendasikan untuk program beasiswa kedokteran. Apakah Ananda Soleh mau?" Soleh gemetaran sambil matanya berbinar, tak disangka air matanya jatuh seketika. "Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi." Saat itu juga Soleh langsung sujud syukur. Tahun demi tahun telah berlalu, Soleh akhirnya pergi ke kota untuk sekolah di fakultas kedokteran yang ternama dengan beasiswa. Ia menjalani perkuliahan dengan sangat rajin, hingga dia pun akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Ia terlihat sangat senang karena ia bisa berfoto bersama kedua orang tuanya dengan memakai baju wisuda. "Yeay, aku akhirnya berhasil. Selamat ya nak," kata bapaknya. "Selamat ya nak, kamu memang anak ibu yang paling membanggakan." "Iya bu, alhamdulillah ya. Ayo kita pulang." "Ayo." Ternyata sesampainya di desa, Soleh sudah disambut oleh seluruh warga desa. "Selamat datang kembali Dokter Soleh, kami bangga padamu," kata seluruh penduduk desa. Soleh menjawab dengan senyuman, "Terima kasih semuanya, berkat doa engkau semuanya saya bisa pulang dengan membawa gelar dokter. Saya janji dengan keilmuan saya akan mengabdikan diri untuk kesehatan warga desa." Sejak saat itulah Soleh mendirikan sebuah rumah kesehatan yang mana warga desa bebas untuk berobat ke rumah tersebut. Terutama bagi yang miskin, Soleh akan mengupayakan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Dan hari demi hari begitulah Soleh akhirnya tercapai cita-citanya karena berkat kejujuran yang telah ia tanamkan dan istiqomahkan dalam kesehariannya. Demikian cerita yang bisa Bapak sampaikan, semoga dapat diambil hikmahnya. Akhir kata, kejujuran adalah kunci kesuksesan. Dengan jujur, seseorang akan selalu dipercaya, dihormati, dan diberi jalan menuju cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.